Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan indikator menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita lanjutkan dengan indikator berikut, yaitu menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Oke, di sini ada soal. Pada belah ketupat ABCD diketahui bahwa vektor AB itu adalah U, vektor U, dan AD adalah vektor V. Hasil dari AC tambah BC tambah CD tambah DB adalah. Jadi dari soal kita peroleh informasi, ada gambar belah ketupat A, ya kurang lebih seperti ini, A, B, C, D. Nah, di mana AB itu adalah vektor U, ini ya, ini vektor U. Kemudian AD itu adalah vektor V, ini ya, ini anggap saja lurus ini ya, V. Nah, kita diminta untuk menentukan AC tambah BC tambah CD tambah DB. AC tambah BC tambah CD tambah DB. Ya. Nah, berarti ini AC ini kan penjumlahan antara vektor U dan vektor V. Kita tahu ini BC sama dengan AD, maka ini bisa kita tulis U tambah V, ya, vektor U tambah V ditambah BC. BC ini kan sama dengan V, berarti tambah V, kemudian tambah CD, ini CD. Nah, di sana berarti ini kurang, ya, berarti dikurangi U, ya. Kemudian U, kemudian ini tambah DB, sini. Berarti tambah V dikurangi U, ya. Maka ini U dikurangi U, maka yang tersisa tinggal 3V dikurangi U. V tambah V tambah, ya, 3V kurang U. Kita lanjut untuk soal kedua. Vektor V sama dengan I kurang AJ dan vektor W sama dengan 2I plus J. Vektor V dan W membentuk sudut 60 derajat. Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah A-11, B-16, C16/11, D16, E11. Nah, berdasarkan informasi yang ada di soal, ya, vektor U, vektor V, kita peroleh V itu sama dengan 1 dan negatif A, ya, 1 dan negatif A, ini 1 dan negatif A. Kemudian W itu sama dengan 2 dan 1, 2I plus 1. Nah, di sini kita bisa menentukan dengan cara cos theta sama dengan vektor V kali vektor W per panjang vektor V kali panjang vektor W. Ya. Kita tahu tetanya 60 derajat, maka ini jadi cos 60 derajat sama dengan 1, min A dikali 2
dan 1 per panjang vektor V itu berarti akar 1 kuadrat plus min A kuadrat ini kali 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Oh ya, 1. Ini 1 ya, bukan min. Ya. Selanjutnya cos 60 derajat itu kan setengah. Berarti ini setengah sama dengan 1 kali 2 itu 2. Kemudian min A kali 1 itu min A per akar 1 kuadrat plus A kuadrat. 1 kuadrat itu 1 plus min A kuadrat itu berarti A kuadrat dikali 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat berarti 5. Selanjutnya ini kita bisa tulis setengah sama dengan 2 kurangi A per akar 5 kali 1 berarti akar 5 plus A kuadrat. Nah, kemudian ini kita kali silang berarti akar 5 plus 5A kuadrat sama dengan 2 kali 2 4 min 2A. Ya. Kemudian ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini juga dikuadratkan, maka peroleh 5 plus 5A kuadrat sama dengan 4 kurang 2A kuadrat dengan perkalian mental aljabar kita peroleh 4 kali 4 berarti 16, 4 kali min 2 min 8, min 2 kali 4 min 8 berarti ini min 16A plus ya min 2 kali min 2A kali min 2A berarti plus 4A pangkat 2, 4A kuadrat. Kemudian ini kita satukan ke sini, maka 5A kuadratnya kita masing-masing kita kurangi dengan 4A kuadrat, berarti 5A kuadrat kurang 4A kuadrat menjadi A kuadrat, kemudian tambah masing-masing kita kurangi dengan 16A. Ya, masing-masing kita tambahkan, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 16A, maka di sini kita peroleh 16A kedua ruas kita tambahkan 16A, maka di sini kita peroleh A kuadrat plus 16A kedua ruas kita kurangi dengan 16 berarti 5 kurang 16 berarti min 11 sama dengan 0. Nah, berarti yang ditentukan kan jumlah semua nilai A, berarti A1 plus A2 itu kan sama dengan min B per A, maka kita peroleh min
16 per A-nya 1, B-nya 16, A-nya 1, maka kita peroleh sama dengan min 16. Berarti jawabannya B. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, diketahui vektor V, ya sama, kurang lebih sama soalnya, sama, ya mirip. Diketahui vektor V 2i plus 2aj dan vektor W sama dengan 4i min 2j dengan vektor P dan vektor W membentuk sudut 45 derajat. Nah, kalau yang tadi soalnya jumlah semua nilai A, ini adalah hasil kali nilai A. Nah, berarti ya, dari soal kita peroleh informasi bahwa P itu sama dengan 2 dan 2A, kemudian itu vektor W sama dengan 4 dengan min 2, ini 4 dengan min 2. Kemudian theta sama dengan 45 derajat. Nah, ini kita bisa menggunakan V kali W sama dengan panjang vektor V kali panjang vektor W cos theta. Ya. Selanjutnya kita tulis V itu kan 2 dengan 2, berarti ini 2A dikali W 4 min 2, berarti 4 min 2 sama dengan panjang vektor V kali panjang vektor W cos theta. Oh ya, langsung saja kita ganti. Vektor P berarti panjang vektor P akar 2 kuadrat plus 2A kuadrat kali 4 kuadrat plus min 2 kuadrat cos 45 derajat. Dari sini bisa kita tulis 2 kali 4 8, 2A kali min 2A berarti min 4A sama dengan akar 2 kuadrat, 2 kuadrat itu 4 berarti plus 2A kuadrat berarti 4A kuadrat kali akar 4 kuadrat 16 plus min 2 kuadrat itu 4, cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis 8 dikurangi 4A sama dengan akar 4 itu 2 berarti 2 ya. Ini juga 2 berarti 1 menjadi 1 plus A kuadrat ya. Akar 16 plus 4 itu kan 20 kali 1/2 akar 2. Ini selanjutnya kita tulis 8 dikurangi 4A sama dengan 2 akar 1 plus A kuadrat kali akar 20 itu 24 kali 5 20 berarti 2 akar 5 kali setengah akar 2 ya, 1/2 akar 2. Ini 8 kurang 4A dibagi 2 berarti 4 dikurangi ya 2A, 4 min 2 sama dengan akar 5 kali 1 berarti 5
Oh ya, 5 plus 5A kuadrat kali akar 2. Selanjutnya ini 4 dikurangi 2A sama dengan 2 kali 5 10 akar 10 plus 10A kuadrat. Ya. Selanjutnya ini kedua ruas ini kita kuadratkan. Ya. Ini kita mulai dari sini saja. 4 dikurangi 2A ya, kuadrat sama dengan akar 10 plus 10A ini kuadrat, berarti 4 kurang 2A kuadrat, 4 kali 4 16 dikurangi 4 kali 2 8, 2 kali 4 8, 16A plus 2A kuadrat berarti 4A kuadrat sama dengan 10 plus 10A ya. Maka ini kita peroleh 16 kurang 10 ya, ini A kuadrat ya. A kuadrat berarti ini A kuadrat. Berarti di sini kita peroleh 4A kuadrat dikurangi 10 kuadrat berarti min 6A kuadrat min 16A, 16 dikurangi 10 sama dengan 6 sama dengan 0 ya. Ini kita kalikan dengan min setengah, maka kita peroleh 3A kuadrat plus 8A min 3 sama dengan 0 ya. Karena yang ditanya adalah hasil kali nilai A, maka ini bisa kita peroleh A1 kali A2 sama dengan C per A. Kita tahu nilai C itu min 3, itu sama dengan min 3 per 3 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Pada jajar genjang ABCD diketahui AB adalah vektor U dan AD adalah vektor V. Hasil dari AB plus AC plus BC ya, kurang lebih sama dengan yang mirip dengan soal pertama ini. Dari soal kita peroleh informasi ada gambar jajar genjang ya, kurang lebih seperti ini. A, B, C, D, di mana AB itu adalah ini, AB ini adalah vektor U, kemudian AD adalah vektor V. Kita diminta menentukan AB plus AC plus BC plus BD. Ya. AB plus AC plus BC plus BD. Ini sama dengan, kita tahu AB itu adalah vektor U, berarti U plus AC ini kan sama dengan AB plus BC, berarti BC sedangkan BC ini sama dengan V, maka ini sama dengan U tambah
ya, U plus V. Berarti selanjutnya plus BC. BC ini kan sama dengan ini V, ya. Berarti ini sama dengan V plus B. Kemudian ini B ke D. B ke D itu berarti U. Oh ya. Berarti V dikurangi U, ya. Dari sini kita lihat U kurang U berarti yang tersisa adalah U tambah 3V, ya. U tambah berarti ini C. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Misalkan U sama dengan A, B dan V sama dengan B min A, dua vektor R kuadrat dengan AB tidak sama dengan 0, dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Jika 1,2 sama dengan X, U plus YV, maka nilai X kuadrat plus Y kuadrat adalah A3, ya. A3, B1, C2, D5, E4. Ya. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan cara ini, AX plus BY, ya, AX plus BY itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Kemudian BX kita lihat ini. Berarti BX min AY sama dengan 2. Nah, ini kedua ini kita kuadratkan. Dua persamaan kita kuadratkan sehingga kita peroleh A kuadrat X kuadrat plus 2AB XY plus B kuadrat Y kuadrat. Jadi kalau ini kita kuadratkan, kita peroleh A kuadrat plusnya A kuadrat X kuadrat plus 2AB XY plus B kuadrat Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat tetap 1. Ya. Kan ini kan kita tahu bahwa AX plus BY ini kalau kita kuadratkan ini kan sama dengan AX plus BY kali AX plus BY. Nah ini kalau kita kali AX kali AX kali BY, maka ini kita peroleh A kuadrat X kuadrat plus AB XY, kemudian ini lagi kita kalikan, maka kita peroleh lagi AB XY, kemudian ini BY kali BY, B kuadrat Y kuadrat, maka ini jadilah seperti ini. Nah, dengan cara yang sama ini juga kita kuadratkan, berarti kita peroleh B kuadrat X kuadrat plus 2AB XY, bukan, ini min, berarti ini negatif. Ya. Di sini min, ya. Berarti ini
min 2AB plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Ini kemudian kita jumlahkan, maka kita peroleh A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat tambah ini berarti ini kurang ini ya 0, berarti ini A kuadrat plus B kuadrat A plus B kuadrat Y kuadrat sama dengan 5. Kita lihat bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1 ya. Karena A kuadrat plus B kuadrat ini sama dengan 1, maka yang tersisa tinggal X. 1 kali X kuadrat 1 kali Y kuadrat sama dengan 5. Maka X kuadrat plus Y kuadrat itu hasilnya adalah 5. D. Oke, selanjutnya kita lihat soal himpunan semua pasangan terurut ST yang menjadikan himpunan vektor B min 2 min 1 1 S T 1 2 1 0 sebagai basis R3 adalah ya. Kita tahu kalau bentuk basis berarti determinannya tidak sama dengan 0. Maka ini kita tulis ini vektor menjadi K1. Ini kita mulai dari sini min 2 min 1 1 plus K2 S T 1 kemudian K3 2 1 0 sama dengan 0 0 0. Ini kemudian kita buat dalam bentuk matriks min 2 min 1 1 matriks 3 kali 3 S T 1 2 1 0. K1 K2 K3 sama dengan 0 0 ya. Kita tahu untuk sebagai membentuk basis itu determinannya tidak sama dengan 0, maka ini determinan min 2 min 1 1 S T 1 2 1 0 itu tidak sama dengan 0. Kita tentukan determinannya. Min 2 kali T kali 0 itu sama dengan 0, berarti ini kita tulis 0. S kali 1 kali 1 itu sama dengan S, berarti plus S 2 kali min 1 min 2 kali 1 berarti min 2 dikurangi 1 kali T kali 2 berarti 2T, kemudian 1 kali 1 1 kali min 2 min 2 0 kali min 1 0 berarti ini 0 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0.
maka ini kita peroleh S kurang 2 kurang 2T plus 2 tidak sama dengan 0. Maka ini kita peroleh min 2 plus 2 0, berarti S dikurangi 2T tidak sama dengan 0. Maka S tidak sama dengan 2T. Berarti jawabannya ini B. Oke, selanjutnya di sini ada soal himpunan S 1 2 1 1 1 0 0 1 2, sebuah basis dari ruang vektor R Euclid R pangkat 3. Jika X, Y, Z adalah vektor koordinat V sama dengan 1, 2, min 1 relatif terhadap basis S, maka Y. Nah, kita tahu bahwa syarat menjadi basis itu adalah linear dan merentang atau membangun. Nah, dengan demikian ini bisa kita tulis 1, 2, 1 ini X plus 1, 1, 0 ini 1, 1, 0 sebagai Y, kemudian 0, 1, 2 Z sama dengan 1, 2, min 1. 1, 2, min 1. Selanjutnya ini kita tulis 1X berarti X plus 1Y sama dengan 0. Z 0 berarti sama dengan 1. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian 2X berarti ini 2X plus Y plus Z sama dengan 2. Kita tulis sebagai persamaan 2. Selanjutnya ini X plus 0Y berarti langsung 2Z. 2Z sama dengan min 1. Ini persamaan 3. Setelah itu kita eliminasi, kita lihat persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 berarti X plus Y sama dengan 1 ini. Kemudian persamaan 3 X plus 2Z sama dengan min 1. Kita eliminasi S berarti X berarti ini kita kurangan Y kurang 2Z sama dengan 1 kurang min 1 itu 2. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 4. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan 4 dan 2. Ini persamaan 4 dan 2. Persamaan 4 dan 2 berarti kita mulai dari sini saja. Y kurang 2Z sama dengan 2. Kita lihat persamaan 2 itu adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 2.
Karena yang kita mau eliminasi adalah Z, sementara di sini min 2, di sini 1, maka persamaan 2 kita perlu kalikan dengan 2, dan persamaan 1 kita kalikan dengan 1. Maka kita peroleh persamaan baru, ini tetap 1 kali Y, 2Z sama dengan 1. Ini 2 kali 2X berarti 4X. 2 kali Y berarti 2Y. 2 kali 2Z berarti 2Z. 2 kali 2, 4. Ya, ini 4. Ini positif ya, ini positif. Karena di sini negatif, di sini positif, maka ini kita jumlahkan, maka kita peroleh 4X 1Y plus 2Y, Y tambah 2Y itu 3Y, min 2 plus 2, Z itu 0, 1, oh ya ini 2, 1 kali 2 ini 2. Sorry, ini 2 ya, 1 kali 2 ini 2. 2 tambah 4 itu 6. Nah, ini katakanlah ini persamaan 5. Nah, dari sini kita lihat persamaan 5 dan persamaan 1 ya. Persamaan 5 itu 4X plus 3Y sama dengan 6, sedangkan persamaan 1 itu X plus Y sama dengan 1. Karena tujuan kita adalah menentukan nilai Y, maka X yang kita mau eliminasi. Sementara pada persamaan 5 X-nya 4 dan persamaan 1 X-nya 1. Maka ini kita kalikan dengan 4, ini kita kalikan dengan 1. Sehingga kita peroleh ini tetap berarti 4X plus 3Y sama dengan 6. Ini 4 kali X, 4X plus 4Y sama dengan 4 kali 1, 4. Nah, karena ini sama positif, maka ini kita kurangi. 4X kurang 4X 0, 3 kurang 4 ini min Y, 6 kurang 4 ini sama dengan 2. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Coba, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Agar himpunan vektor B itu 1, 2, 1, 1T, 2, 2, 1, 4 membentuk sebuah basis R3, himpunan semua nilai P yang mungkin adalah ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa syarat menjadi basis tadi adalah linear dan merentang, di mana determinannya tidak sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis 1, 2, 1. Kemudian ini 1T2, 1T2. Kemudian 2, 1, 4 ya. 2, 1, 4 ya. Membentuk matriks berordok 3 kali 3. Karena syaratnya itu adalah syarat menjadi basis itu linear dan merentang, mana determinan tidak sama dengan 0, maka ini kita perlu tentukan determinan satu, 2,
1, kemudian 1 T2 2 1 4. Itu determinannya kan tidak sama dengan 0. Ini kita tentukan determinannya 1 kali T kali 4 berarti 4T ditambah 1 kemudian tambah 2 kali 2 4 kali 2 8 kurang 1 kali T berarti ini 2T plus 2 kali 1 2 ini kali 1 tetap 2 plus 4 kali 2 8 kali 1 berarti 8 tidak sama dengan 0. Maka ini kita peroleh 4T tambah 9 dikurangi 2T tambah 10 tidak sama dengan 0. 4T kurang 2T berarti ini 2T, 9 kurang 10 berarti min 1 tidak sama dengan 0. 2T tidak sama dengan 1, maka kita peroleh T sama dengan T tidak sama dengan 1/2. Berarti jawabannya ya E. Oke, sudah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Ikuti terus channel ini karena kita akan coba membedah soal-soal UP berdasarkan kisi-kisi. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.